Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih, apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kepada kita semua semangat dalam belajar, dan Allah berikan hati yang lembut agar kita bisa menerima nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sholih, perhatikan baik-baik. Kemarin kita telah belajar tentang sumber energi, ya. Sumber energi itu ada apa saja? Ada energi listrik, minyak, gas bumi, dan non-migas. Ya, itu semuanya adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, maka harus bisa menghemat. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi pada sumber daya alam dan pelestarian hewan. Masih di tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Silakan dibuka bukunya. Ya, ini pengaruh kegiatan ekonomi pada sumber daya alam. Sebenarnya sudah ada di buku paket ya. Ustadzah buatkan slide-nya biar lebih ringkas dan mudah dipahami. Pengaruh kegiatan ekonomi pada sumber daya alam. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya masing-masing. Paham ya nah? Contohnya nih, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Itu. Jadi biasanya di daerah pedesaan pekerjaannya kebanyakan sebagai petani, karena di lingkungannya hanya ada apa? Hanya banyak tanah yang subur, jadi dimanfaatkan untuk apa? Menanam ya padi, ya teh, kopi dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kegiatannya apa? Menanam tanaman pertanian dan perkebunan. Pekerjaannya apa? Petani. Sebaliknya dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, kegiatan ekonominya apa? Kegiatan ekonominya mengolah hasil perikanan di laut atau hasil tangkapan laut. Pekerjaannya apa kalau di daerah pesisir pantai? Sebagai nelayan. Pahim tum sholih? Selanjutnya, yang pertama kegiatan ekonomi di masyarakat pantai. Kita rinci ya. Ya, di pantai seperti yang telah dijelaskan tadi ya sholih. Jadi intinya pekerjaan di pantai itu apa? Kebanyakan itu nelayan ya. Kalau nelayan tugasnya apa aja? Mencari ikan. Tapi ada lagi yang lain sebenarnya. Karena pemandangan di pantai itu indah, Masya Allah ya, maka berkembanglah ya. Ada kegiatan ekonomi pariwisata, kegiatan ekonomi kompleks pertokoan, banyak toko-toko ya di pantai. Iya, bagi yang berkunjung kalau mau beli sesuatu ke toko-toko di sana saja. Ada penginapan dan hotel, itu termasuk kegiatan ekonomi. Jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam itu. Dan itu kegiatan ekonomi di pantai apa saja? 1, pariwisata. 2, komplek-komplek pertokoan. 3, penginapan dan hotel. 4, jasa pemandu wisata. 5, penyewaan alat-alat menyelam. Pahim tum sholih? Selanjutnya, kedua, kegiatan ekonomi masyarakat di laut. Kalau profesi di laut sama saja tadi ya, sama dengan di pesisir pantai. Ada, tapi kalau di laut ini mah di lautnya ya, bukan di pantainya, di dalam lautnya. Apa saja profesinya? Ada nelayan, penyelam, dan penambang. Iya.
Jadi perikanan laut Indonesia itu sangat besar ya. Iya, dan Indonesia itu juga banyak sekali lautan. Maka banyak juga kegiatan ekonomi di laut itu. Yang pertama, nelayan biasanya kegiatan ekonominya apa saja, melakukan apa saja kegiatan ekonomi itu ya, aktivitas pekerjaannya itu apa aja. Nelayan itu satu, eh, memanfaatkan berbagai hasil laut. Apa saja hasil laut? Ada ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang. Tahu teripang? Teripang itu timun laut ya. Biasanya suka diolah menjadi obat-obat herbal yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti gamat, jeli gamat itu ya, yang dijual-jual di toko-toko herbal. Dan juga ada rumput laut. Tahu rumput laut ya? Iya, yang suka dijadikan agar. Lalu ada penambang. Kegiatan ekonominya apa saja? Yang dilakukannya apa saja penambang? Pengeboran sumber, mengebor sumber energi minyak bumi. Itu di dalam laut oleh penambang itu ya. Ada lagi penyelam. Kalau penyelam, apa kegiatan ekonominya atau yang tugasnya apa saja? Yang dilakukannya apa saja? Nah, penyelam itu ya, jadi kan pantai bisa dijadikan tempat wisata bahari ya. Jadi kalau kalau kita menyelam ya, penyelam itu biasanya apa aja? Menyaksikan keindahan laut itu ya. Contoh, pantai-pantai yang memiliki keindahan wisata di bawah laut apa saja? Pantai Raja Ampat di Papua dan Pantai Bunaken di Sulawesi Utara itu ya. Paham tuh nak? Selanjutnya yang ketiga, kegiatan ekonomi di sungai. Kegiatannya apa saja kegiatan ekonominya? Satu, digunakan sebagai sumber air bagi kehidupan masyarakat. Kedua, digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian, biasanya untuk apa? Mengairi sawah-sawah. Jadi sawah-sawah bisa ada air dari mana? Dari sungai. Ketiga, sungai menjadi jalur transportasi bagi masyarakat ya, memakai perahu ya, atau ada jembatan ya. Mendirikan pasar terapung. Pasar terapung, pasarnya itu di atas perahu, di atas sungai gitu ya. Biasanya ada di mana ini? Di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu itu ya. Dan juga pasar ini bisa menjadi objek wisata. Yang keempat, kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Udah tau lah ya, apa saja kegiatannya? Menanam sayuran dan buah-buahan, lahan pertanian dan perkebunan. Contohnya menanam apa saja kalau pertanian dan perkebunan? Teh, kopi, palawija, padi ya, cengek, kol, banyak ya. Yang ketiga, tempat wisata. Daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya di mana dataran tinggi itu? Dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kelima, kegiatan ekonomi di dataran rendah. Apa aja kegiatannya? Lahan pertanian, ya. Terus untuk industri, peternakan, dan perumahan. Tahu industri ya? Iya, industri pabrik-pabrik. Iya, udah pernah dijelaskan ya nak. Alhamdulillah, sekarang tugasnya baca halaman 38 ya. Konservasi elang di Halimun Salak ya, tema 9 halaman 38 direkam. Ini 2 paragraf ya. 2 paragraf. Direkam ya ke usadah voice note. Terakhir ada satu lagi tugasnya. Tugas kedua, kerjakan halaman 39. Ini aja segini. 4 kotak ya, 4 kotak ini nak. Udah segitu saja. Sedikit kan ya nak? Iya. Jadi jangan mengeluh ya, semangat. Ayo. Insya Allah bernilai pahala berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.